Enjoy! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan materi karena minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu transaksi online dan bagaimana cara penerapan transaksi online itu. Maka hari ini saya akan lanjutkan lagi materi tentang video teleconference atau bagaimana kita cara berinteraksi atau rapat secara online seperti itu. Saya akan bacakan dulu mind mappingnya atau peta pemikiran dulu. Subscribe! Oke, peta pemikiran yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama, bagaimana cara penerapan prosedur kegiatan rapat atau teleconference. Bagaimana tahapannya, apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan pasti menjelaskan tentang apa itu definisi dari rapat itu sendiri. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang bagaimana jenis-jenis rapat dan syaratnya itu apa saja. Yang selanjutnya adalah tujuan rapat itu untuk apa saja. Selanjutnya adalah unsur-unsur dan tata tertib rapat itu ada apa saja. Selanjutnya prosedur, selanjutnya adalah etika rapat dan gaya komunikasi. Selanjutnya adalah rapat telekonferensi atau teleconference. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis teleconference. Ini adalah peta pemikiran yang nantinya saya akan jelaskan secara kupas tuntas di bab pembahasan ini. Tentu sekarang kalian sudah familiar dengan apa itu rapat, bagaimana pelaksanaannya. Biasanya di sekolah, di sekolah ataupun di perkantoran atau di perusahaan atau entah instansi banyak di sana pasti sering dan akan melakukan rapat setiap pertemuan kah atau setiap pekan kah atau setiap bulan kah atau per tahun kah. Pasti rapat akan diperlukan bagi kegiatan perusahaan atau jalannya perusahaan dengan sangat baik seperti itu. Tapi apa sih yang harus kita tahu definisi dari rapat sebenarnya? Apa sih yang dimaksud dengan definisi dari rapat itu sendiri? Rapat yang sering kita lihat atau sering kita dengar definisinya adalah pertemuan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk memutuskan satu keputusan atau memutuskan satu tujuan. Biasanya rapat juga sering dijadikan sebagai media untuk saling berkomunikasi antara pimpinan dengan bawahan atau antara pimpinan dengan para stafnya. Biasanya sering digunakan seperti itu. Oke guys, yang selanjutnya adalah jenis-jenis rapat. Ada apa saja sih jenis rapat yang ada? Jenis rapat bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama berdasarkan tujuan. Untuk apa rapat itu dilaksanakan? Yang kedua adalah rapat berdasarkan sifat. Sifatnya ada apa saja sih dalam pelaksanaan rapat? Yang ketiga adalah berdasarkan jangka waktunya. Berapa periode atau berapa lama rapat itu bisa dilaksanakan? Apakah seminggu sekali atau sebulan sekali atau per 1 tahun sekali? Itu yang akan kita bahas sekarang juga. Saya akan jelaskan tentang jenis rapat berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya adalah yang pertama adalah rapat untuk kejelasan. Yang kedua adalah rapat itu memang tujuannya untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah rapat adalah untuk merundingkan sesuatu atau merundingkan masalah juga. Yang kedua adalah rapat berdasarkan sifatnya. Sifatnya seperti apa sih? Ada rapat formal dan rapat non formal atau informal. Rapat formal biasanya rapat yang diselenggarakan memang dalam rangka perusahaan atau dilaksanakan di tempat yang memang dalam keadaan tempat dan baju yang rapi dan sebagainya. Rapat informal rapat yang biasanya fleksibel, pelaksanaannya bisa di mana saja dan tidak sesuai dengan aturan kantor dari skema seragam atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah rapat berdasarkan jangka waktu. Rapat berdasarkan jangka waktu ini dikembalikan lagi kepada perusahaan. Biasanya rapat itu ada yang secara permingguan, ada rapat yang biasanya dilakukan sebulan sekali atau per bulan, dan juga ada rapat yang memang biasanya dilaksanakan satu tahun sekali. Misalnya contohnya RAT, rapat anggota tahunan, seperti itu. Itu rapat berdasarkan jenis-jenis. Adapun syarat-syarat rapat yang memang harus diketahui untuk kalian semua, yang pertama adalah rapat itu syaratnya harus ada permasalahan yang memang dibicarakan. Permasalahan apa saja yang berkaitan dengan perusahaan ataupun struktur organisasi ataupun sekolah ataupun instansi perusahaan tersebut, dan memang akan didiskusikan masalah itu dan akan dimusyawarahkan. Itu syarat yang pertama diadakannya rapat. Syarat yang kedua adalah semua anggota atau saat rapat semua peserta memang harus aktif dalam adanya kegiatan rapat tersebut, seperti contoh saling respon atau saling bertanya dan lain sebagainya. Memang ditekankan harus aktif agar terjadi feedback atau saling timbal balik. Yang selanjutnya adalah setiap pembicaraan rapat seharusnya itu
saling terbuka sifatnya. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan ataupun tidak boleh ada berita hoax dan lain sebagainya atau berprasangka buruk dan sebagainya. Memang ketika adanya rapat semua harus clear, harus netral, harus berbicara apa adanya. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat adalah adanya unsur-unsur rapat. Seperti yang kita tahu, unsur-unsur rapat ada beberapa. Yang pertama adalah adanya seorang pemimpin. Jadi dalam suatu rapat harus ada seorang pemimpin. Bisa jadi seorang direktur atau direksi, atau seorang manajer dan sebagainya, berdasarkan kebutuhan dari rapat itu sendiri. Yang kedua adanya seorang notulen, yaitu penyaji atau penulis bagaimana keberlangsungan rapat yang terjadi. Yang selanjutnya ada moderator yang membuka rapat, menutup rapat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang paling penting adanya anggota atau karyawan itu sendiri yang akan mengikuti rapat. Dan yang terakhir adalah adanya masalah yang harus didiskusikan. Jadi yang namanya rapat memang ketika ada something trouble yang harus didiskusikan secara universal dan butuh beberapa pihak, itu makanya adanya pasti diperlakukannya penyelenggaraan rapat atau meeting. Adapun tujuan rapat yang harus kalian ketahui, yang pertama, rapat memang tujuannya untuk memecahkan masalah atau mencari solusi bareng-bareng atau mencari solusi secara bersama dalam satu perusahaan atau satu organisasi. Yang kedua, adanya rapat untuk penyampaian informasi. Siapa tahu ada kebijakan baru dan lain sebagainya harus diinformasikan, ataupun ada perintah ataupun ada pernyataan dari pimpinan, itu bisa disalurkan atau dikomunikasikan melalui rapat. Yang selanjutnya, rapat itu sebagai alat koordinasi atau perantara antara intern atau pihak ekstern, bisa dikomunikasikan atau didiskusikan melalui rapat. Yang selanjutnya, rapat itu tujuannya untuk bisa berpartisipasi. Jadi ketika ada masalah semua boleh ikut andil. Beberapa orang yang ditunjuk boleh ikut andil untuk menyelesaikan atau memberikan solusi-solusi. Jadi satu sama lain bisa saling membantu pemecahan masalah yang seperti apa yang harusnya memang dilakukan. Selanjutnya adalah tujuan rapat untuk mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Memang rapat itu sendiri ketika memang ada acara yang besar yang akan dilakukan oleh perusahaan, dipersiapkan dengan cara koordinasi melalui rapat-rapat, rapat per minggu dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah untuk menampung semua dari permasalahan dari para bawahan atau dari para peserta rapat. Khawatir ketika peserta rapat itu mempunyai keluhan dan sebagainya, bisa didiskusikan dalam rapat. Itulah tujuan rapat. Adapun unsur-unsur rapat yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, adanya sebuah tujuan rapat, adanya masalah yang akan dirapatkan, adanya pemimpin rapat, peserta, media, notulis atau sekretaris. Itu adalah unsur-unsur yang wajib ada ketika adanya keberlangsungan dari rapat. Selanjutnya ada tata tertib dalam melaksanakan rapat. Sebetulnya tata tertib dalam melaksanakan rapat ini ada agar terciptanya suasana yang kondusif dalam pelaksanaan rapat itu sendiri. Yang pertama adanya ketepatan waktu. Jadi semua anggota rapat atau para karyawan memang harus on time ketika akan menghadiri rapat agar tidak adanya terpotong dari rapat tersebut dan lain sebagainya, atau agar rapat tersebut berjalan dengan sangat kondusif. Yang kedua, agenda rapat dirumuskan atau disusun dengan baik sehingga memang susunan acara rapatnya itu tepat, jadi tepat sasaran. Apa yang akan dibahas dari mulai pertama sampai terakhir itu apa, itu harus disusun dengan sangat rapi ketika memang kita akan melakukan atau memulai suatu rapat. Yang selanjutnya adalah setiap peserta harus saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika adanya forum diskusi dari rapat harus saling ada feedback, misalnya memberikan masukan dan sebagainya. Jadi memang harus saling menghargai pendapat antara satu anggota rapat dengan anggota yang lainnya. Yang selanjutnya adalah bersifat terbuka. Jadi memang harus bersifat terbuka ketika memang mengajukan argumentasi atau pendapat, harus tahu, harus bisa menerima kritik. Misalnya ketika pendapatnya salah, jadi tidak boleh saling emosi dan lain sebagainya. Jadi memang harus saling terbuka, fair kalau kata kita ya. Selanjutnya adalah setiap argumen atau pertanyaan disampaikan memang sangat singkat, jelas, agar tidak terjadinya miskomunikasi. Jadi memang harus singkat, jelas, dan padat. Itu setiap argumentasi atau pendapat yang memang harus disampaikan.
Seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemimpin rapat yang dapat memimpin rapat acara dari awal sampai akhir. Itu harus bisa menjadi penengah. Jadi pemimpin rapat itu dari awal sampai akhir harus tahu bagaimana sinergi rapat, bagaimana kesinambungan rapat, bagaimana hasilnya. Jadi ketika ada di pertengahan rapat ada yang saling bersiteru atau ada yang saling berdebat, itu harus menjadi penengah. Itu fungsinya sebagai pemimpin rapat. Yang selanjutnya adalah selalu ada kesimpulan. Jadi ketika rapat itu akan selesai, harus menarik kesimpulan. Kesimpulan itu harus dibacakan kembali. Karena apa? Penjabaran dari semua rapat yang sudah dilakukan harus disimpulkan sehingga memang bisa diketahui hasil-hasil rapat yang sudah dilaksanakan itu apa saja. Seperti itu. Itu adalah tata tertib dari rapat. Adapun prosedur rapat yang memang harus kalian ketahui. Prosedur rapat itu ada beberapa. Yang pertama, memang dari persiapan panitia yang menyelenggarakan rapat harus melakukan persiapan seperti menentukan apa yang akan dirapatkan atau topik pembicaranya apa, maksudnya apa, di rapat tersebut tujuannya apa, harus ada pemimpinnya siapa yang akan ditentukan sebagai pemimpin rapat, pesertanya siapa, dan harus mengirimkan notura rapat sebelumnya. Seperti itu prosedur yang pertama. Yang kedua adalah panitia penyelenggara tentunya harus menyiapkan segala sesuatunya seperti ruangannya, mau menggunakan yang mana, peralatannya, atau mungkin mikrofon, menata ruangannya dengan sangat rapi dan lain sebagainya. Memang itu prosedur yang harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah panitia penyelenggara dan peserta harus turut hadir. Jadi panitia penyelenggara bukan hanya untuk mempersiapkan acara rapat saja atau meeting saja, tapi juga harus turut hadir dalam pelaksanaan rapat tersebut. Jadi nantinya semua peserta mempunyai hak dan kewajiban yang sama, memilih hak untuk bersuara yang sama, itu agar terjadinya netral, semua netral. Jadi tidak ada yang berat sebelah antara pihak satu dan lainnya. Yang selanjutnya adalah prosedurnya. Seorang notulis ketika memang rapat itu selesai harus bisa mencatat. Jadi harus punya catatan yang memang khusus dari awal sampai akhirnya rapat itu apa, inti-intinya apa yang sudah dihasilkan atau hasilnya itu apa, dituangkan dalam bentuk tulisan atau catatan. Dan ketika memang rapat sudah berakhir, dari hasil catatan tersebut dirangkum dengan sedemikian rupa sehingga singkat, padat, dan jelas, dan hasil rapat itu sendiri bisa didistribusikan kepada para peserta rapat agar kiranya ketika nanti salah satu anggota memang ada yang tidak hadir, mempunyai handout atau hasil dari rapat itu apa. Jadi bisa diketahui juga walaupun memang ada beberapa orang yang tidak hadir ke acara rapat tersebut. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah etika rapat dan gaya berkomunikasi. Dalam rapat, kita tentu harus memiliki etika dan harus tahu etika rapat itu ada apa saja. Yang pertama, etika rapat itu harus tahu norma-norma yang benar itu seperti apa, nilai-nilai yang benar itu seperti apa, kaidah atau bagaimana cara kita pembawaan berbicaranya, tutunan bahasanya, sopan santunnya, itu harus ada. Harus mencirikan kita sesuatu. Jadi harus tahu yang namanya etika. Jangan menggunakan bahasa yang kasar dan sebagainya dalam rapat, atau menggunakan attitude yang baik, sopan santun yang baik, itu termasuk atau tergolong ke dalam etika. Dan juga gaya komunikasi. Gaya komunikasi biasanya setiap orang berbeda-beda tentunya. Ada yang berbicaranya spontanitas, ada yang berbicara memang ekspresif, ada yang gaya berbicaranya itu biasa saja. Itu pasti berbeda-beda setiap orang. Tapi yang harus diketahui dalam gaya komunikasi pun harus menerapkan yang namanya etika. Jadi memang pembawaannya harus santai. Biasanya gaya-gaya pemimpin ketika rapat berbeda-beda. Misalnya dari perusahaan A, B, C, D atau perusahaan lainnya, pasti setiap pemimpin memiliki karakter yang memang setiap orang itu punya karakter sendiri, bagaimana berbicaranya, lugas ataukah berbelit-belit dan sebagainya. Itu ada dalam gaya komunikasi. Oke, yang selanjutnya adalah rapat telekonferensi atau yang biasa disebut telekonferensi atau sering juga disebut sebagai teleseminar. Apa sih itu? Biasanya telekonferensi ada suatu pertemuan atau diskusi antara antara dua atau beberapa orang lebih yang memang komunikasinya jaraknya jarak jauh.
mereka tidak dalam satu lingkup ruangan, jaraknya jarak jauh, dan dihubungkan dengan adanya sistem telekomunikasi. Mungkin ketika kita ambil studi kasus, kita disambungkan dengan adanya sekarang nih, adanya pandemi corona ini yang memang mengharuskan para karyawan untuk bekerja dari rumah, work from home. Jadi bagaimana caranya karyawan bisa bekerja dari rumah namun bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, komunikasi itu yang disebut sebagai teleconference. Oke, paham kan? Dan pertemuan-pertemuan atau jenis-jenis teleconference itu pun adapun jenis-jenis telekonferensi jenisnya yang pertama ada audio conference. Jadi audio conference itu adalah yang biasa disebut sebagai conference call, merupakan percakapan dua orang atau lebih dengan menggunakan fasilitas telepon atau alat-alat komunikasi yang lain yang memang terjadi dalam bentuk suara saja. Jadi seperti telepon, voice, dan lain sebagainya. Itu namanya audio conference. Yang kedua ada namanya video conference. Apa sih itu video conference? Kalau audio kan sifatnya suara, kalau video conference sifatnya dia video bentuknya. Jadi memang semua menggunakan alat teknologi sebagai penghubung. Ini kita bisa lihat di sini ada contoh video conference, yaitu rapat yang memang dilaksanakan mungkin di kantor, tapi karena orang yang di rumah masing-masing, jadi saling terkoneksinya dengan menggunakan handphone. Sebetulnya yang sering digunakan sekarang itu memang hampir semuanya ya. Ketika pandemi corona ini hampir semuanya memang menggunakan video conference atau audio conference sebagai penunjang kantor, sebagai penunjang sarana kantor, karena memang kita yang terbatas ke sana dan ke sini. Jadi adalah adanya web conference. Apa sih itu web conference? Biasanya web conference sering disebut sebagai webinar, yaitu fasilitas telekonferensi yang memang benar interaktif. Jadi fitur datanya itu streaming, memang menggunakan semua rata-rata menggunakan aliran data, karena memang kita butuh koneksi data. Dan juga kalau ketika kita bicarakan web conference ini lebih lengkap dibanding dengan video conference, karena kalau web conference dia bisa saling chatting, dia bisa saling tatap muka, voice-nya juga ada, dia bisa saling sharing, bisa sambil mengolah slide presentasi. Ini biasanya lebih lengkap menggunakan web conference. Jadi memang timbul baliknya atau komunikasinya memang lebih lancar dibanding dengan video conference. Video conference biasanya lebih pasif. Dia bisa menampilkan, namun mempunyai hambatan untuk saling bertimbal balik atau saling bertanya, seperti itu. Jadi yang harus kalian cari adalah, tolong kalian cari apa saja contoh 10 contoh dari software atau aplikasi video conference apa saja yang sering digunakan, apalagi ketika di tengah pandemi corona ini pasti banyak yang menggunakan itu. Silakan kalian cari 10 contoh dari video conference, 5 contoh dari audio conference, dan 3 contoh dari web conference. Itu ada apa saja, aplikasinya apa saja, karena memang ditawarkannya sangat banyak sekali dan ada fasilitasnya kebanyakan gratis dan memang bisa kita gunakan aksesnya secara bebas, seperti itu. Oke, silakan kalian perhatikan latihan soal ini baik-baik. Ada 4 bobot soal yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke, silakan kerjakan di buku latihan kalian. Kerjakan dengan sangat baik. Oke, semangat belajar semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.